Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar ya. Sekarang kita akan masuk di tema 1, subtema 1. Kalian bisa buka buku siswanya, buku siswa tema 1, halaman 2 sampai 61, atau buka buku LKS fokusnya halaman 3 sampai 30. Minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan materi bahasa Indonesia yaitu KD 3.1 tentang ide pokok ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan ke pelajaran IPA yaitu KD 3.1 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak perlu tahu perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Nah, sebelum Ibu menerangkan tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, anak-anak perlu tahu dahulu yaitu tentang bagian-bagian bunga sempurna. Kalian bisa buka buku siswa kalian pada halaman 5 ya. Pada halaman 5 kalian bisa menjumpai di situ ada gambar bunga ya, itu adalah bunga sempurna, bagian-bagian bunga sempurna. Ya, kita mulai dari yang warna merah. Yang warna merah ini namanya adalah mahkota bunga ya. Mahkota bunga. Terus selanjutnya ada namanya benang sari. Ini benang sari ya. Benang sari itu terdiri dari kepala sari, ini kepala sari, dan tangkai sari. Ini benang sari keseluruhannya. Ini juga benang sari, ini benang sari, ini benang sari. Nah, benang sari ini kalau pada tumbuhan itu sebagai alat kelamin jantan. Ya. Ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, sedangkan di kepala sari ini ada seperti serbuk warna kuning. Nah, itu adalah sel kelamin jantan, ya. Ini sel kelamin jantan. Itu serbuk sarinya adalah sel kelamin jantan. Nah, sekarang kita masuk ke sini, yang tengah-tengah ini adalah putik. Yang tengah ini putik. Putik itu terdiri dari tangkai putik dan kepala putik, ya. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, sedangkan di kepala putik ini ada yang namanya sel kelamin betina. Nih di kepala putik ini, ya, sel kelamin betina atau biasa disebut ovum atau biasa disebut dengan sel telur. Ya. Jadi bunga itu ada alat kelamin jantan yaitu benang sari, maaf ya. Dan ada alat kelamin betina yaitu putik. Nah, selanjutnya ada yang namanya bakal biji. Ini bakal biji dan ada yang namanya kelopak bunga. Ini kelopak bunga, terus ada dasar bunga. Terus yang ini ada tangkai bunga, nanti yang panjang itu ya. Itu adalah tangkai bunga. Jelas ya anak-anak tentang bagian-bagian bunga. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dimulai dari proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu artinya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi tadi serbuk sari sel kelamin jantan, ini jatuh ke kepala putik ke sini. Ada sel telur atau sel kelamin betina atau ovum. Di sini ya anak-anak. Nah, setelah proses penyerbukan, maka serbuk sari itu akan tumbuh yang namanya buluh serbuk sari. Nah, buluh serbuk sari itu nanti akan menuju ruang bakal biji ke sini. Ke ruang bakal biji, ya. Nah, kemudian di situ akan terjadi pembuahan, ya. Di sini ini akan terjadi pembuahan dan akan membentuk yang namanya zigot. Nah,
Kalau sudah menjadi zigot, maka akan berkembang menjadi lembaga di sini. Dan lembaga menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah ya menjadi biji dan bakal buah, dan nanti akan berkembang lagi menjadi daging buah ya di sini ya. Jadi lembaga itu yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nih, jelas ya anak-anak? Selanjutnya, apa Bu contohnya dari perkembangbiakan generatif tumbuhannya itu apa contohnya? Contohnya misalnya mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa cari contoh yang lain. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam penyerbukan. Kalian bisa buka buku fokus kalian, yaitu pada halaman yang ke-7. Halaman 7 itu ada macam-macam penyerbukan. Ya, penyerbukan itu ada 4 macam ya anak-anak, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sekarang akan Ibu jelaskan satu-satu. Ini Ibu punya contoh ya, contoh bunga yang kalian bisa lihat sehari-hari, yaitu bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini ada yang warna pink, ada yang warna merah. Nah, sekarang kita masuk ke penyerbukan sendiri. Apa Bu penyerbukan sendiri itu? Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, jadi nanti serbuk sari yang ada di sini ini jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri, ya. Ini namanya penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga itu adalah serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain, tapi bunganya itu masih satu pohon. Jadi ada 2 bunga tapi satu pohon. Nah, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang satunya. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis bunga. Jadi masih bunga sepatu sama, tapi ini beda pohon. Nanti serbuk sarinya ini jatuh ke putik yang sini. Ya, ini beda pohon. Sedangkan penyerbukan bastar, ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, ya, tapi masih satu famili. Jadi masih satu bunga, jenis bunga yang sama, yaitu bunga sepatu, tapi itu warnanya berbeda. Yang satu warna pink, yang satu warna merah. Nah, serbuk sarinya ini jatuh ke sini. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Ya, jelas ya anak-anak tentang penyerbukan? Nah, besok akan Ibu terangkan lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif baik alami maupun buatan. Nah, untuk materi yang penyerbukan dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Ibu rasa sampai di sini dulu ya. Besok dilanjutkan lagi. Terima kasih. Selamat pagi.